Rekan-rekan traders, kerugian dalam trading adalah hal yang umum rekan-rekan. Terutama bagi trader pemula yang masih belajar memahami pasar dan strategi. Ada beberapa penyebab utama yang membuat seorang trader pemula bisa rugi. Pertama adalah kurangnya pemahaman tentang pasar. Trader pemula sering kali terjun ke pasar tanpa memahami dasar-dasar trading, seperti analisis teknikal, fundamental, dan bagaimana pasar bekerja. Bahkan, mereka tergoda oleh janji-janji keuntungan besar tanpa menyadari adanya risiko. Yang kedua adalah tidak memiliki rencana trading atau yang kita kenal dengan trading plan. Jadi banyak trader pemula yang tidak memiliki rencana trading yang jelas. Contohnya kapan masuk dan kapan harus keluar dari pasar, serta level stop loss-nya atau untuk level money management-nya, dan tidak tahu target profit. Akibatnya, mereka sering membuat keputusan yang impulsif. Yang ketiga adalah manajemen risikonya buruk. Salah satu kesalahan umumnya adalah menggunakan leverage yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan. Semakin besar leverage, maka risikonya semakin besar rekan-rekan. Sekalipun misalkan dengan leverage besar itu, margin requirement-nya itu memang kecil. Tetapi ingat, keuntungan dan kerugian itu berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Hal ini bisa menyebabkan kerugian yang terjadi di dalam rencana atau di dalam transaksi atau di dalam keuangan dari seorang trader. Yang keempat adalah psikologi trading yang tidak stabil. Ketakutan dan keserakahan ini sering menguasai trader pemula. Contohnya takut rugi, mereka keluar dari pasar terlalu cepat, dan juga serakah membuat tidak menutup posisi meski sebenarnya sudah profit. Yang kelima itu adalah over trading. Trader pemula ini seringkali merasa harus terus-menerus melakukan transaksi agar dapat cuan, agar dapat keuntungan, tanpa memperhatikan kualitas dan peluang rekan-rekan. Dan yang keenam, kurangnya edukasi dan mentor. Jadi banyak para trader pemula itu tidak memiliki panduan dari mentor yang benar dan berlisensi pastinya. Dan mereka juga tidak mendapatkan sumber belajar yang terpercaya. Sehingga trader pemula melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari rekan-rekan. Yang ketujuh adalah tidak disiplin. Tidak ada money management yang benar, atau bahkan tidak melakukan stop kerugian. Jadi ada kecenderungan bagi para trader pemula untuk memindahkan atau menghapus stop loss-nya ketika pasar bergerak melawan posisi mereka. Contohnya ketika beli, digeser-gesernya stop loss-nya dengan harapan harga akan berbalik rekan-rekan. Yang kedelapan adalah mengabaikan faktor fundamental. Jadi beberapa trader pemula hanya mengandalkan analisa teknikal tanpa memperhatikan berita fundamental yang dapat mempengaruhi pasar, sehingga akan membuat segala usahanya menjadi tidak baik. Contohnya seperti laporan ekonomi, keputusan suku bunga, atau berita geopolitik rekan-rekan. Yang kesembilan, mengikuti sinyal trading tanpa pemahaman. Ini yang berbahaya sekali. Mengandalkan sinyal trading dari pihak lain rekan-rekan, tanpa memahami alasan dibalik rekomendasi tersebut, seringkali berakhir dengan kerugian. Yang ke-10, tidak belajar dari kesalahan. Artinya trader pemula seringkali tidak merefleksikan kesalahan yang sudah dilakukan, sehingga terus mengulang pola yang sama. Pada kesempatan ini, kerugian adalah bagian dari proses belajar dalam trading rekan-rekan. Tetapi dengan edukasi, disiplin, dan penerapan strategi yang baik, trader pemula dapat mengurangi risiko kerugian. Fokus pada pengembangan diri. Penetapan manajemen risiko yang ketat dan pengendalian emosi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang di pasar, baik itu mata uang, di indeks saham, di komoditi atau komoditas, bahkan di pasar global. Belajar trading profesional. Jadi di dalam belajar trading profesional adalah salah satu teknik untuk bisa memahami, menguasai, mendalami
analisa teknikal dan fundamental dengan bimbingan para ahli. Jadi di dalam program pelatihan secara eksklusif, ada beberapa kelas dengan kelas silver, di mana ini merupakan dasar-dasar trading untuk pemula, dan yang sudah harus memiliki pengalaman lebih matang. Yang kedua adalah untuk kelas gold. Nah, ini merupakan strategi lanjutan yang bisa meningkatkan kemampuan di dalam menganalisa dengan satu langkah lebih mantap dari silver. Kemudian yang ketiga adalah platinum. Platinum, ini merupakan teknik analisis yang dilakukan oleh para profesional. Dan yang paling tinggi adalah diamond, masterclass untuk trader pro. Apa yang didapatkan dari pembelajaran tersebut? Pertama adalah bagaimana membuat satu pemahaman mendalam tentang pergerakan harga yang real time. Jadi bukan membahas histori harga. Yang kedua adalah strategi dalam menghadapi volatilitas pasar. Yang ketiga adalah pelatihan secara real time, secara langsung, dan studi kasus secara real time. Jangan tunggu lama-lama. Silahkan mengupdate, mengupgrade knowledge, skill, dan wawasan-wawasan yang lebih bernilai untuk masa depan. Bersama saya Maruli Tuasinambela, semoga bermanfaat, happy trading, dan sukses selalu.